من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini diberi judul oleh Imam Nawawi, Babus Syahr yakunu tis'an wa ishrin. Bab bulan itu adalah 29. Kata beliau, haddatsana Abd ibnu Humaid, menceritakan kepada kami Abd ibnu Humaid, Abd bin Humaid al-Kishi. Ada 3 harokat, al-Kishi, al-Kashi, al-Kushi. Iya. Dan Abd bin al-Kisi ya pakai sin, al-Kisi, al-Kusi dengan al-Kasi. Bisa. Dan beliau ini imam terkenal ya, punya musnad. Cuman yang sampai ke kita sekarang bukunya itu cuman muntakhab saja, pilihan riwayatnya. Dan beliau juga punya tafsir. Ini imam besar ya, Abd bin Humaid ini. Kata beliau, akhbarana Abdul Razzaq, mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq. Ini Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Ya, dari negeri Yaman, orang Son'a. Son'a itu sekarang ibu kota Yaman. Son'a. Dan beliau ini disebutkan dalam sejarah ahli hadits yang paling banyak dikunjungi oleh ahli hadits. Orang yang paling banyak dikunjungi oleh siapa? Ahli hadits. Iya. Pertama karena umur beliau panjang. Kemudian yang kedua karena riwayat-riwayat beliau itu riwayat yang bagus sekali. Riwayat-riwayat beliau. Iya. Makanya Imam Ahmad itu melakukan perjalanan juga ke Yaman untuk berjumpa Abdul Razzaq. Dan banyak ahli hadits melakukan perjalanan. Itu di masa dahulu ya. Di masa dahulu. Kalau di masa sekarang ini banyak dari ulama berkata nggak ada yang didatangi oleh manusia lebih banyak dari Syekh Mukbil itu. Rahimahullah. Iya. Ada hal yang mengumpulkan kemiripan antara keduanya. Sama-sama orang Yaman. Yang kedua, tempat belajarnya itu sama-sama banyak kekurangan. Iya. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani itu disebut di biografinya. Kalau orang datang ke tempatnya belajar, mau dapat air, dia jalan dulu beberapa mil. Ini bukan beberapa meter ya, beberapa mil dia jalan baru dapat air. Dari tempat Abdul Razzaq. Bersama dengan itu manusia nggak ada masalah, datang saja. Datang saja. Hadir. Banyak dilakukan rihlah ke mereka. Sebab itu tabiatnya orang-orang masa dahulu. Mereka tahu belajar itu dia harus berani untuk menghadapi tantangan dan rintangan. Berani menembus lembah-lembah, mendaki gunung-gunung. Meretas dari berbagai kesusahan dan kesulitan. Dan mereka merasakan nikmatnya ilmu dengan hal itu. Iya. Beda dengan kita ya, Masya Allah. Fasilitas kita itu paling banyak, subhanallah. Mereka itu dulu kalau mau melakukan perjalanan, kadang satu hadits perjalanan 1 bulan. Ada orang yang melakukan perjalanan beberapa tahun baru dia balik. Ada ahli hadits malah dia melakukan perjalanan menuntut ilmu, tiba-tiba ada anak muda yang cari dia. Mana Fulan bin Fulan? Terus anak muda ini perkenalkan bahwa dia adalah anaknya. Coba yang sudah menjadi anak muda anaknya. Datang cari bapaknya. Ya. Nah, itu di masa dahulu. Fasilitas mereka kurang tapi subhanallah. Kisahnya dalam menuntut ilmu luar biasa. Kalau kita fasilitasnya Masya Allah, banyak kemudahan, tapi malasnya luar biasa. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah ya, harus kita perbaiki. Iya. Seorang itu harus merubah. Kalau ingin berhasil sesuatu, harus ada yang dia rubah dari dirinya. Sama dengan Syekh Mukbil ya, Syekh Mukbil itu fakir. Beliau tadinya tidak punya apa-apa di ininya, punya kebun warisan dari keluarganya, orang tuanya. Iya. Tidak memiliki apa-apa.
datang dari Saudi, beliau tidak bawa kecuali buku-bukunya saya. Ikut sholat, tadinya sholat bersama orang. Beliau ahli sunnah, kalau sholat Allahu Akbar dia letakkan tangannya begini, datang orang Syiah dari belakang dikasih turun tangannya. Nah orang Syiah sholatnya begini. Ya sabar saja. Datang kepada beliau beberapa orang belajar, terus belajar sampai murid-muridnya itu tidak tahu berapa. Puluhan ribu jumlahnya. Di satu majelis di hari biasa saja yang hadir kadang 2.000 sampai 4.000 orang. Itu hari biasa. Kalau hari libur mungkin lebih 5.000 yang hadir di mahatnya. Beliau juga bukan pengusaha sukses, bukan pebisnis. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, orang-orang bisa hidup juga. Bisa hidup juga. Ya banyak kekurangannya ya di belajar. Mungkin yang datang belakangan itu sudah, Masya Allah sudah dapat yang bagus-bagus ya, sudah banyak kemudahan. Dapat bangunan bagus. Ya. Awal-awal kali kita datang itu, kita kadang diberi roti itu seperti ini, setengah batok kelapa ini, kidam namanya. Kalau baru keluar dari oven, baru dibakar, masih enak dimakan. Kalau sudah tersimpan beberapa jam, itu jadi keras sekali. Kalau lempar anjing itu bisa mati anjingnya. Ya. Jelas ya, nanti dimasukkan ke air dulu supaya dia bisa lembut. Nah, setelah itu rotinya berubah menjadi roti yang putih itu enak. Ya. Makannya pagi dan sore cuman sayur saja. Air begitu, lebih banyak airnya, kemudian ada sayur-sayurnya. Makan nasinya satu kali saja sehari, cuma di siang hari. Siang hari cuma nasi biasa dicampur ini, terus dikasih kentang-kentang di atasnya. Nggak ada daging, nggak ada. Ayam juga tidak ada. Kecuali di bulan Ramadan saja. Kita dapat bonus tiap nampan 1 ekor ayam. Iya. Selain daripada itu kita tidak makan daging atau ayam kecuali kalau ada tamu. Kecuali kalau ada tamu. Bersamaan dengan itu kalau saya merasa itu hari-hari terbaik dalam kehidupan saya. Itu subhanallah ya, belajar itu. Jadi kefakiran itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang menghambat. Menghambat itu di kacamata siapa? Kalau kita ikuti kacamata diri kita, jiwa itu seperti kambing yang ditarik masuk ke dalam air. Itu jiwa. Tahu antum kambing ditarik masuk ke dalam air? Saya tanya mau kambingnya atau tidak? Kalau ada kambing ditarik masuk ke dalam air begitu, mau atau tidak kambingnya? Tidak ada kambing yang mau. Itu kambing tidak waras itu kalau dia senang berendam. Kambing itu tidak ada yang senang ke air. Nah, itu jiwa itu seperti itu. Kadang kalau ditarik kebaikan seperti itu dia. Tidak suka. Tapi harus dipaksa, harus dididik. Harus dilatih. Iya, harus dilatih. Dan kehidupan sementara. Kesempatan akan terlewat. Akan berakhir kesempatan. Karena itu harus digunakan dengan baik. Kalau kita tidak gunakan dengan baik dalam hal itu, maka kita sendiri yang merugi. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar. Ini Ma'mar bin Rashid Abu Urwah. Iya, Al-Basri As-San'ani. Dua nisbatnya, dari Basrah dan juga dari Son'ah. Dari Son'ah. Karena beliau asalnya dari Basrah, kemudian beliau pergi ke Yaman. Ya, begitu di Yaman, sampai ke Yaman, akhirnya sama penduduk Yaman, cerdas penduduk Yaman. Dia lihat Ma'mar ini Masya Allah banyak ilmunya, diikat penduduk Yamannya. Ma'marnya diikat oleh penduduk Yaman. Akhirnya dia menetap di Yaman. Menetap di Yaman di sisa umurnya. Makanya beliau dihitung juga sebagai orang Son'ah. Ya, bagaimana caranya diikat oleh penduduk Yaman? Dinikahkan oleh penduduk Yaman. Ma'marnya dinikahkan, sudah dia terikat, punya keluarga, punya ini, tinggallah dia sampai akhir hayatnya di sana. Dan Ma'mar bin Rashid ini salah satu dari ulama yang menyebarkan sunnah di negeri Yaman. Dari ulama yang menyebarkan sunnah di negeri Yaman.
Kata beliau Ani Zuhri, dari Az-Zuhri. Ini Az-Zuhri sama dengan Ibnu Syihab itu ya. Kadang disebut Ibnu Syihab, kadang disebut Az-Zuhri. Sudah berlalu nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aksama an la yadkhula ala azwajihi syahran. Iya. Ini namanya mursal. Az-Zuhri tabi'in, dia langsung menyebut dari Nabi, tidak sebut sahabat. Padahal tabi'in itu tidak berjumpa dengan sahabat. Maka ini disebut mursal. Hanya saja nanti Az-Zuhri akan bawakan riwayatnya setelah itu. Jadi Az-Zuhri berkata bahwa Nabi bersumpah tidak akan masuk menjumpai istri-istrinya selama 1 bulan. Ya, sumpah ini disebut dalam istilah syar'i dengan bahasa ila. Bahasa apa? Ila. Qala Az-Zuhri fa akhbarani Urwatu an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Berkata Az-Zuhri, Urwa mengabarkan kepadaku. Ini Urwa Ibnu Zubair, salah satu dari 7 ahli fikih kota Madinah. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu kharija. Ini Urwa Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Urwa Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Iya. Yang digelari oleh para ulama As-Sabirul Muhtasib. Orang yang sangat penyabar sekali. Ya, dan kisahnya menakjubkan ya di dalam hal tersebut. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Dan di antara istri Nabi, antara Khadijah dan Aisyah, siapa yang paling utama? Ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Khadijah lebih utama dari sudut keutamaan, dan Aisyah lebih utama dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Iya. Jadi beliau berkata, kata Aisyah, lamma madat tis'un wa ishruna lailatan a'udduhunna dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat bada abi. Begitu berlalu 29 malam, saya menghitung 29 malam itu, kata Aisyah. Maka Rasulullah masuk menjumpaiku. Kemudian Rasulullah memulai dengan saya dulu. Kan Nabi bersumpah tidak mendekati istri-istrinya selama 1 bulan. Iya. Artinya Nabi tidak akan muncul di depan istri-istrinya selama berapa? 1 bulan. Tapi begitu selesai 29 malam, Nabi sudah muncul di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu ya Rasulullah, innaka aqsamta alla tadkhula alaina syahran. Wa innaka dakhalta min 29 a'udduhunna. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, sungguhnya engkau bersumpah tidak akan masuk kepada kami istri-istrimu selama 1 bulan. Dan sekarang kamu masuk pada 29 malam, saya hitung 29, saya hitung, kata Aisyah. Ya, ini Aisyah penuntut ilmu benaran ya. Itu sifat seorang perempuan salihah. Dia bantu suaminya dalam apa? Dalam ketaatan. Ya, makanya muncul pertanyaan ini. Dan ini juga dari penuntut ilmu ya, mempertanyakan hal-hal, apalagi hal-hal tersebut ada terkait dengan halal dan haram. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syahra tis'un wa ishrun. Kata Nabi 1 bulan itu 29 malam. Dan ini sudah berlalu ya, bahwa 1 bulan itu bisa 29 malam dan bisa berapa? 30 malam. Tapi kalau misalnya ada yang berkata saya akan melakukan perjalanan 1 bulan dan dia hanya 29 hari, maka itu sudah cukup, sudah disebut 1 bulan. Baik. Atau ada yang bersumpah saya akan beri makan fakir miskin selama 1 bulan. Dia memberi makan cuma 29 hari, maka itu sudah cukup. Karena itu sudah masuk dalam kategori 1 bulan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Rumh
Muhammad bin Rumh bin Muhajir. Ini orang Mesir. Qala akhbarana Al-Laits. Ini Al-Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi. Imamnya negeri Mesir yang terkenal. Imam negeri Mesir yang terkenal. Kata beliau, wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wal lafdhu lahu. Dan menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Ini sudah berlalu ya, Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif, Abu Raja al-Baglani al-Thaqafi. Qala haddatsana Laits, yaitu Al-Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi. Ana Abi Zubair, dari Abu Zubair, namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Iya. Sama dengan Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim juga. Cuman bedanya kalau Muhammad bin Muslim, Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Kalau ini Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Perbedaan yang kedua, Az-Zuhri itu tingkatan tabi'in, tapi tabi'in yang paling muda, angkatan muda. Kalau Abu Zubair ini tingkatan tabi'in, angkatan menengah ke atas. Iya, menengah ke atas. Abu Zubair. Dia di atas Az-Zuhri sedikit. Kalau dalam urutan tabaqat. An Jabir, dari Jabir. Di sini Abu Zubair dia pakai an. Pakai an itu bermasalah ya. Sebab Abu Zubair ini mudallis. Dia tidak boleh diterima riwayatnya pakai an. Tapi di sini yang meriwayatkan dari Abu Zubair adalah Al-Laits ibnu Sa'ad. Dan itu tidak dipermasalahkan dia pakai an atau tidak, kalau perawi darinya Al-Laits ibnu Sa'ad diterima. Dan ini madhabnya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tazala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tazala nisa'ahu syahran. Fa kharaja ilaina fi 29. Faqulna innamal yawma 29. Faqala innamasy syahru wa saffaqa bi yadayhi 3 marrat wa habasa isba'an wahidatan fil akhirah. Dia kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjauhi istrinya selama 1 bulan. Tapi setelah itu Nabi keluar kepada kami. Kata Jabir, maksudnya menjumpai kami para sahabat setelah mengunjungi istri-istrinya itu pada hari ke-29 saja. Maka dipertanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan itu 29. Kemudian beliau isyaratkan 10 jarinya 3 kali, dan di kali yang ketiganya beliau lipat ibu jarinya. Artinya 29 hari saja. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsani Harun bin Abdullah. Harun bin Abdullah al-Hammal wa Hajjat ibn Syair. Ini Hajjat bin Yusuf. Qala haddatsana al-Hajjaj ibn Muhammad. Ini Hajjat bin Muhammad al-Missisi. Qala Ibnu Juraid. Berkata Ibnu Juraid. Ibnu Juraid namanya Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibnu Juraid Al-Makki. Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraid Al-Makki. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraid Al-Makki. Iya. Seorang imam yang tersohor, terkenal. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Cuman kalau dia meriwayatkan itu, yang paling kuat riwayatnya dari Ibnu Juraid adalah Hajjat bin Muhammad ini. Qala akhbarani Abu Zubair, mengabarkan kepada Abu Zubair, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul. Ini luar biasa Imam Muslim ya. Beliau bawakan riwayat yang kedua, Abu Zubair pakai kata sami'ah, dia mendengar. Jadi tidak ada pakai an di sini, pakai mendengar. Ini menguatkan riwayat sebelumnya. Jabir bin Abdillahi, nama lengkapnya Jabir bin Abdillahi bin Amr bin Haram. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dan ayahnya dari sudut keutamaan itu lebih tinggi daripada Jabir. Beliau mati syahid di perang Badar. Ruhnya itu diantar oleh para malaikat, disebut keutamaan-keutamaan. Banyak tentang ayah Jabir ini. Baik. Kata Jabir, i'tazala Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran fa kharaja ilaina sabaha 29 faqala ba'dul qaum ya Rasulullah
innama asbahna innama asbahna li 29. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syahra yakunu 29. Thumma tabbaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi thalathan marratayn bi asabi yadayhi kulliha wa thalithata bi 9 minha. Ini sudah berlalu ya, sama dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, haddatsani Harun ibnu Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Juraid akhbarani Yahya ibnu Abdullah bin Muhammad bin Saifi. Itu nama lengkapnya ya, seperti itu. Dan kadang disebut Yahya bin Saifi saja. Anna Ikrimah bin Abdurrahman ibn al-Harith akhbarahu anna Ummu Salamah radhiyallahu anha akhbarathu. Ini hadits lain ya, ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam halafa an la yadkhula ala ba'di ahlihi syahran. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah tidak masuk menjumpai keluarganya 1 bulan. Sebagian keluarganya 1 bulan. Falamma madha 29 yawman ghada alaihim aw rah. Tapi begitu sudah berlalu 29 hari, Nabi mendatangi mereka. Faqila lahu halafta ya Nabi Allah la tadkhulu alaina syahran. Maka dikatakan kepada Nabi, ya wahai Nabi Allah, engkau bersumpah tidak masuk menjumpai kami 1 bulan. Qala inna syahra yakunu 29 yawman. Kata beliau 1 bulan itu kadang 29 hari. Atau dia 29 hari. Kemudian kata beliau haddatsana Ishaq ibn Ibrahim. Ini Ishaq ibn Ibrahim yang terkenal dengan sebutan Ibn Rahawai, imam besar, satu level dengan Imam Ahmad rahimahullah. Qala akhbarana Rauh. Ya, ini Rauh ibn Ubadah. Kata beliau haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ad-Dhahhak yani Aba Asim. Nama lengkapnya ad-Dhahhak ibn Makhlad Abu Asim An-Nabil. Ad-Dhahhak punya anak namanya Amr. Amr punya anak lagi namanya Ahmad. Itulah yang menulis Kitabus Sunnah yang dikenal dengan Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim. Jami'an an Ibnu Jurayjin bihadal isnad mithlahu. Semuanya dari Ibnu Juraid dengan sanad ini mithlahu. Diperhatikan pakai kata mithlahu, artinya selafat dan semakna. Selafat dan semakna. Hadits berikutnya kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim bin Uthman. Qala haddatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi. Qala haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi. قال حدثني محمد بن سعد محمد بن سعد بن أبي وقاص. Iya. Beliau putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu radhiyallahu taala anhu Quraisy, cuman hijrah ke Madinah. Harusnya kan anaknya Madinah juga. Tapi beliau tinggal di Kufah. Beliau tinggalnya di Kufah. Al-Sa'ad bin Abi Waqqasin radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf ibn Zuhrah bin Kilab. Bertemu pada Abdul Manaf di Abdul Manaf bin Zuhrah dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, siapa yang hafal 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga?
hum Talhatu wa ibn Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidata wa Sa'dani wal Khulafa. Jazakallahu khair. Kata dikumpul dalam dua bait syair, lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa ibn Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidata wa Sa'dani wal Khulafa. Hum Talhatun, bukan Talhatu ya. Hum Talhatun wa ibn Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Iya. Dikatakan lil Mustafa, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al Mustafa ada sebaik-baik sahabat yang beliau menyatakan di dalam sebuah hadits nas perkataan yang menambah kemuliaan bagi mereka, yaitu bahwa mereka ini 10 orang ini dijamin masuk surga. Siapa itu? Disebut di syair ini Talha. Ini Talha bin Ubaidillah. Yang kedua Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang keempat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Yang kelima dan yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelima, dan Said bin Zaid. Iya, As-Sa'dani, dua Sa'ad. Orang Arab itu kalau dia mirip-mirip, walaupun Said dengan Sa'ad tapi mirip ya, disebutlah dua Sa'ad. Sama Al-Qamarani, dua matahari dan bulan, orang Arab bilang Al-Qamarani, dua bulan. Padahal matahari dan bulan. Air putih dengan korma mereka sebut Al-Aswadani, dua yang hitam. Padahal air putih putih. Tapi orang Arab gitu, kadang kalau dia menggabungkan dua hal, dia mendominasikan salah satu dari keduanya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelima dan Said bin Zaid yang keenam, dan 4 orang yang terakhir ada Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu mudah menghafalnya kalau antum hafal 2 bait syairnya. Baik. Jadi siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? 4 yang pertama Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Said bin Abi Waqqas, kemudian Said bin Zaid. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu anhu, beliau salah satu dari 6 orang ahli syura. Jadi Umar itu ketika akan meninggal, beliau berkata, yang menjadi khalifah adalah salah seorang di antara 6 orang. Antara 6 orang inilah yang berembuk. Siapa di antara mereka yang menjadi khalifah? 6 orang itu Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang sahabat menyerahkan haknya masing-masing kepada temannya. Jadi mundur 3 orang, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Mereka menganggap bahwa 3 yang lainnya lebih berhak. Jadi Ali bin Abi Thalib punya 2, Utsman punya 2, dan Abdurrahman bin Auf punya 2. Setelah itu Abdurrahman bin Auf berkata, kalian berdua yang paling berhak melebihi saya. Tapi antara 2 orang ini siapa yang dia pilih?
Siapa yang dia pilih, diberi jatahnya 2, maka dia menjadi khalifah. Kan begitu. Maka itu hari-hari yang terberat di dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau sholat istikhara, selalu sholat di malam hari. Beliau berkeliling ke kampung-kampung para sahabat, menanyai semua sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar untuk memilih siapa di antara 2 orang ini yang paling utama. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengumpulkan manusia di masjid. Kemudian beliau terangkan bahwa saya di hari-hari ini sudah melakukan begini dan begini. Saya sudah tanya kepada semua orang. Saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istikhara. Dan saya tidak melihat ada lebih afdal di tengah kita melebihi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman seorang yang pemalu. Begitu dikumpulkan, Utsman itu duduk di belakang. Beliau enggak duduk di depan. Maka dipanggillah oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau membaiatnya. Lalu dibaiat oleh seluruh sahabat yang hadir. Termasuk Ali bin Abi Thalib membaiatnya. Jadi kekhilafan Utsman bin Affan itu berdasarkan kesepakatan para sahabat juga. Baik. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala annahu qala ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة إصبعا. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul tangannya di atas yang lainnya. Beliau memukul di atas yang lainnya. Ya begini ya, pukul begini. Di atas yang lainnya. Lalu beliau katakan bulan itu begini, begini. Nah. Dan yang ketiganya beliau kurangi 1 jari. Isba'an di situ, kalau bahasa Arab itu bisa 9 bacaan. Isba'an. I-nya bisa dikasrah, ba-nya bisa 3 harokat. Isba, isbi, isbu. Terus i-nya bisa 3 harokat juga. Bisa a, bisa u. Jadi bisa asba, asbi, asbu, usba, usbi, usbu. Itu sudah 9. Ditambah dengan 1 lagi, ditambah waw setelah ba. Usbu. Dikatakan usbu. Itu 10 bacaan untuk isba saja di dalam lisan bahasa Arab. Kata penyair, bihamzi an milatin thalith thalith wa thalithuha fahada tis'un wal ashiru usbu'u. Ya. Hamzanya bisa 3 harokat, huruf ketiganya itu ba bisa juga 3 harokat. Ditambah dengan usbu menjadilah semua 10 bacaan. 10 bacaan. Baik. Jadi kalau kita bahas detail-detail seperti itu luas ya pembahasannya. Karena ini sebenarnya enggak berat dipahami, cuman meluas-luas itu agak terlalu ini. Banyak hal sebenarnya saya peringkas ya, saya enggak terangkan semua. Cuman yang saya detail-detailkan, karena saya ada maksud untuk mendetailkannya. Supaya terlihat sudut-sudut ilmu itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Ada perkara-perkara yang detail, teliti. Orang-orang yang berbicara tentang ilmu sebenarnya mereka luas di dalam melihat, menjabarkan. Tapi kadang di dalam menjelaskan, guru itu menerangkan yang penting saja. Dan menerangkan apa yang cocok untuk orang yang memahaminya. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa haddatsani Al-Qasim ibnu Zakariya. Itu di nuskhah, di bacaan ini selalu bacanya seperti itu ya. Ya Zakariya pakai hamzah. Dan itu bacaan ada di dalam qiraat. Dan itu di qiraatul Ashr ada baca Zakaria
pakai fathah saja, ada baca Zakariya'u. Zakariya'u pakai ya Zakaria, dan bisa ya Zakariya'u. Bisa begitu. Baik. Al-Qasim ibn Zakaria, ya, beliau ini Al-Qurashi, orang Kufah, At-Tahhan. Qala haddatsana Husain ibn Ali, Husain bin Ali Al-Ju'fi Al-Mukri, ahli qiraat beliau. An Zaidah, dari Zaidah, Zaidah bin Qudamah Al-Thaqafi, Abu Salt Al-Kufi. Di biografinya kata Ibnu Hajar, thiqatun thabat sunni, seorang thiqah yang sangat kuat hafalannya, ahli sunnah. Ahli sunnah. Iya. An Ismail, dari Ismail sudah berlalu ya, Ismail bin Abi Khalid. An Muhammad bin Sa'ad, an abihi, dari ayahnya. Ini tampak ya bahwa Sa'ad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asy-syahru hakadha wa hakadha ashran wa ashran wa tis'an marratan. Bulan itu begini dan begini, yaitu hitungan 10, kemudian 10, kemudian 9. Artinya 29. Kemudian kata beliau, wa haddatsanihi Muhammad ibn Abdullah ibnu Kuhzad. Qala haddatsana ya Muhammad bin Abdullah ibn Kuhzad, ini orang Marwazi dari Al-Marw. Qala haddatsana Ali ibn Al-Hasan ibn Syakik, ini juga orang dari Marw, ya Al-Marwazi juga. Wa Salama ibn Sulaiman, Salama bin Sulaiman Abu Ayyub Al-Muaddib Al-Marwazi. Itu dahulu itu ada gelar Al-Muaddib. Kadang ada guru, dia itu spesialis mengajari orang adab saja. Jadi ada anak-anak belajar begitu, sebelum belajar diajari adab dulu oleh orang ini. Ini lain namanya Al-Muaddib. Namanya Al-Muaddib. Dan dahulu itu bagus orang belajar, sebab sebelum belajar dia belajar adab dulu. Sebelum dia belajar yang terpenting, dia belajar adab dulu. Ya. Sehingga bagus di dalam belajarnya, dalam menuntut ilmunya. Tapi subhanallah di masa sekarang ini adab itu tidak diperhatikan. Akhirnya masuklah orang-orang di dalam ilmu tidak sesuai dengan etika dan adabnya. Dan ini yang kadang membuat berantakan sebagian perkara pada seorang itu. Qala akhbarana Abdullah, keduanya berkata mengabarkan kepada kami Abdullah, yakni Ibn al-Mubarak. Sebenarnya kalau tidak disebut juga Abdullah Ibn al-Mubarak, orang sudah tahu Abdullah ini enggak ada lain kecuali Abdullah Ibn al-Mubarak. Sebab dua rawi yang meriwayatkan darinya itu dari negeri Maru. Itu negerinya Abdullah Ibn al-Mubarak. Negerinya Abdullah Ibn al-Mubarak. Abdullah Ibn al-Mubarak ini Imam Hujjah, tokoh yang tersohor, ahli fikih yang terkenal. Iya. Abdullah ibn al-Mubarak Al-Marwazi, Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Ismailu ibn Abi Khalid, mengabarkan kepada kami Ismail bin Abi Khalid bihadal isnadi bimana hadithihima, semana dengan hadith keduanya.